Mencari suster. Kali ini aku tidak mengantarkan Jason sampai keluar rumah. Kejadian tadi tetap saja membekaskan trauma, walaupun yang datang bukanlah orang jahat. Seperti yang dikatakan Jason tadi, setelah mereka pergi aku langsung makan lalu minum obat. Setelah itu aku memberanikan diri untuk mencari tahu berita viral yang dikatakan oleh kakaknya itu. Benar saja, beberapa video dan berita kecelakaan di hari itu keluar di pencarian. Tak terkecuali wajah Aisyah, salah satu korban tewas akibat kecelakaan itu yang sedang viral. Kepalaku berdenyut sekali lagi. Aku lalu menutup ponsel dan mencoba melupakannya. Mungkin memang belum saatnya aku tahu semuanya. Aku masih dalam masa pemulihan. Aku kemudian mencari kegiatan lain untuk bisa melupakan semuanya. 2 jam pergi meninggalkanku. Akhirnya Jason kembali. Namun ternyata dia kembali sendiri. Kakak mana? Tanyaku begitu ia membuka pintu. Kakak langsung pulang Naila. Dia menitipkan salam untukmu. Dan berjanji akan kesini lagi nanti. Kalau boleh tahu, tadi kakak membicarakan apa? Aku tetap penasaran meskipun mereka sudah menghindar dariku. Membicarakan masalah viralnya foto Aisyah dalam keadaan tersenyum itu. Kakak sengaja membawaku keluar agar kamu tidak kepikiran. Karena kakak tahu bahwa kamu tidak boleh berpikir keras. Kakak juga berbicara tentang perceraiannya. Itu saja Naila. Jelas Jason. Iya, tadi kami sempat membahasnya sebentar. Namun ternyata kepalaku sakit setelah itu. Lalu kami mengganti topik pembicaraan. Kakak sangat pengertian sekali. Pujiku. Karena itulah kakak membawaku keluar. Naila, tapi ternyata sampai di rumah kamu tetap saja bertanya. Tertawa melihat ke arahku. Aku juga tersenyum tertunduk malu ulah aku sendiri. Lalu apa yang akan lakukan setelah ini? Tanyaku lagi. Untuk foto yang viral itu, aku benar-benar akan menuntut pihak rumah sakit. Bagaimana bisa mereka teledor hingga foto itu tersebar luas? Dan untuk kasus perceraian kakak, aku memang akan meminta bantuanmu untuk menghubungi Tuan Saga. Paparnya. Iya sayang, aku akan menghubunginya sekarang. Dia lalu berjalan mengambilkan ponselku dan memberikannya padaku. Aku lalu mencari nomor Tuan Saga di deretan kontak lalu mengirimkan pesan padanya. Assalamualaikum Tuan, bagaimana kabarnya? Saat ini aku sedang membutuhkan jasa Tuan. Semoga Tuan berkenan membantu. Aku langsung mengirimkan pesan itu. Selang beberapa menit, balasan pesanku dari Tuan Saga. Waalaikumsalam, Nona. Kabar baik. Semoga begitu juga Nona di sana. Apa yang bisa kubantu? Aku lalu memperlihatkan balasan itu pada Jason. Ceritakan saja kasusnya, ucap Jason setelah membaca pesan dari Tuan Saga. Aku lalu mengetikkan alur cerita kasus perceraian kakak hingga akhirnya dia melepaskan anaknya karena tidak ada biaya. Dan aku sampaikan juga harapanku agar mantan suaminya Kak Alaksi bisa bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Walaupun mereka sudah tidak hidup bersama lagi, dan walaupun kini keadaannya, mantan suaminya itu sudah menikah lagi. Setelah mengetik semua itu, aku tidak langsung mengirimkannya pada Tuan Saga. Aku memberikan dahulu ponselku pada Jason, agar dia memeriksa tulisanku apakah ada yang salah atau tidak dalam menceritakan semuanya. Oke baik, aku langsung kirim ya, ucapnya padaku. Iya, langsung kirim saja, sahutku. Tuan Saga akhirnya menelepon. Aku meminta Jason yang mengangkatnya. Mereka lalu bercerita tentang langkah selanjutnya yang akan mereka ambil. Kuharap Tuan Saga dapat menuntaskan kasus ini. Kudengar juga Jason yang menceritakan keinginannya untuk menuntut rumah sakit yang sudah menyebarkan foto Aisyah. Ini bukanlah hal yang sulit untuk seorang Tuan Saga, karena dia sudah terbiasa mengungkap kasus besar yang jauh lebih rumit dari ini. Semoga saja pikiranku ini benar, dan masalah ini cepat selesai. Hari ini perban di kepalaku dibuka. Kepalaku kini sudah jauh lebih ringan. Dokter memperkirakan bahwa tidak akan lama lagi aku sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tak pernah kubayangkan jika akhirnya penyakitku ini bisa sembuh, dan seluruh sel tumor yang ada di kepalaku kini sudah terangkat. Selain membuka perban, kedatangan kami ke rumah sakit ini juga untuk mengusut kasus yang menimpa foto Aisyah.
Direktur rumah sakit pun menyayangkan kejadian ini. Beliau berjanji akan memecat oknum yang sudah melakukan perbuatan tersebut. Untuk sementara, kasus ini ditahan karena ada itikat baik dari pihak rumah sakit. Setelah urusan selesai, kami kembali pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ada seseorang yang sudah menunggu kami di teras. Selamat sore, Pak, Bu, saya dari First Media ingin mewawancara Bapak dan Ibu terkait kecelakaan beruntun beberapa minggu yang lalu. Ucapnya memperkenalkan diri. Boleh, silakan masuk, Pak, ajak Jason. Setelah kami berada di dalam, Jason lalu memintaku untuk masuk ke kamar. Dia khawatir jika aku ikut diwawancara, maka akan mempengaruhi kesembuhanku. Aku menerima sarannya dan masuk ke kamarku. Entah apa yang dibicarakannya di luar sana, aku lebih memilih untuk tidak mendengarkannya. Aku pasang headset lalu kudengarkan ayat suci Al-Quran. Biarlah urusan wawancara itu ditangani oleh Jason sendiri. Yang penting saat ini adalah kesembuhan kepalaku. Lebih dari 1 jam, terlihat Jason sudah masuk ke kamar. Aku lalu membuka headset yang dari tadi kumasukkan ke daun telinga. Bagaimana? Tanyaku. Dia sudah pulang. Aku hanya meluruskan berita yang simpang siur. Dalam kesempatan itu aku juga mengatakan, jika kami keluarga tidak berkenan foto Aisyah disebarluaskan seperti itu. Aku mengancam akan menuntut semua orang yang terlibat dalam memoto dan menyebarluaskan itu. Kata wartawan itu besok berita ini sudah terbit. Semoga mereka yang terlanjur mengupload foto itu bahkan menjadikannya konten segera menghapusnya. Kalau tidak aku dan Tuan Saga akan memperkarakan hal ini. Jason menjelaskan semuanya. Syukurlah, aku juga mencemaskan itu. Kasihan juga Aisyah di sana, ungkapku. Benar, Nei. Sebenarnya wartawan itu juga ingin mewawancaraimu terkait novelmu yang berjudul Sebelum Pulang yang ternyata juga digadang-gadangkan itu adalah novelnya Aisyah. Namun tadi aku sudah meralat secara garis besarnya. Apa? Mereka sampai tahu novel itu? Tanyaku heran. Begitulah netizen, yang besar keingintahuannya dan juga suka menerka-nerka lalu menjadikannya berita yang seolah-olah fakta. Iya, kalau sudah sembuh nanti ya, aku juga akan klarifikasi soal ini. Sahutku kemudian. Masalah perceraian Galaksi bagaimana? Apakah sudah ada perkembangan? Tanyaku lagi. Sudah. Kasusnya sudah mulai diusut dan sedang berjalan. Insya Allah Galaksi akan mendapatkan haknya bersama anak-anaknya. Sahut Jason. Amin. Sahutku. Asisten rumah tangga bagaimana? Apakah kita jadi mencarinya? Tanyaku yang tiba-tiba ingat soal itu. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Sebentar. Ucapnya lalu berdiri dan berjalan ke arah meja kerjanya. Bagaimana menurutmu? Tanyanya sambil menyodorkan gambar iklan di koran yang diberikan dalam keadaan terbuka padaku. Lalu menunjukkan salah satu iklan baris yang tertulis di sana. Butuh kerjaan apapun. Saya seorang mahasiswa keperawatan. Butuh pekerjaan untuk biaya kuliah. Saya bisa kuliah sore atau kuliah Sabtu Minggu saja. Sangat butuh pekerjaan part-time, begitu isi iklannya. Membaca ini, aku seperti orang kehausan yang menemukan segelas air. Dia cocok sekali untuk ada di sini. Seorang mahasiswa keperawatan yang tentunya bisa merawatku, serta dia mau bekerja apapun. Ini berarti dia juga bisa menjadi asisten rumah tangga di rumah ini. Kita bisa mempekerjakannya double. Ucapku bahagia. Iya, Naila. Kita hanya butuh dia di rumah ini sampai aku pulang kerja. Sabtu Minggu dia juga bisa libur. Tambah Jason. Kalau begitu langsung hubungi dia saja. Aku takut jika dia sudah bekerja dengan orang lain lebih dahulu. Ucapku. Oke. Akan meneleponnya sekarang. Jason lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon sederet angka yang tertera di koran itu. Assalamualaikum, terdengar jawaban wanita di ujung sana. Ini dengan saudari Mindy? Tanya Jason. Iya, benar. Ini siapa ya? Tanyanya. Saya menemukan iklan dirimu yang mencari lowongan kerja di sebuah media massa. Jason mengawali pembicaraan. Iklan di media massa. Tanyanya seperti tidak tahu. Iya, apakah aku salah menghubungi nomor yang tertera? Tanya Jason lagi. Halo, Pak. Iya, iklan itu benar. Apakah Bapak berminat? Lalu bagaimana dengan gajinya?
Tanya seseorang dengan suara berbeda di seberang sana. Dari suaranya, sepertinya ini bukan Nindi. Suara itu seperti dari orang yang berumur lebih tua dibandingkan suara yang mengangkat telepon ini pertama kali. Untuk gajinya nanti bisa kita konfirmasi. Silakan diberikan dulu angkanya. Kalau kami sanggup, maka kami akan menerima Nindi bekerja dengan kami. Tawar Jason. Bapak butuh jasa untuk apa? Tanyanya lagi. Jujur kami membutuhkan seorang perawat yang juga bisa bekerja menjadi asisten rumah tangga. Kami hanya butuh setengah hari setiap hari kecuali hari Minggu. Bagaimana, Bu? Tanya Jason lagi. Iya, Pak, bisa. Bisa sekali. Untuk itu kami meminta 3 juta. Bagaimana? Apakah Bapak sanggup? Tanyanya. Oke. Jason langsung menerima. Kurasa harga segitu cukup murah untuk 2 pekerjaan sekaligus. Setelah berbasa-basi, telepon pun dimatikan. Jason bahkan tidak sempat berbicara dengan seseorang bernama Nindi itu lagi, karena telepon sudah beralih ke ibu-ibu ini. Apakah ia merasa ada yang janggal? Tanyaku. Iya, Naila. Kita sepemikiran. Yang menjawab terakhir itu bukanlah orang yang pertama. Apakah pekerjaan ini bukan dari hatinya? Tanyanya seperti yang ada di benakku. Bisa jadi ya, mungkin juga dia dipaksa. Kita ketemu dulu sama orangnya. Nanti jika dia mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan ini, kita bisa membatalkannya. Saranku. Oke baiklah, kami sepakat. Hari ini, mahasiswa yang kami hubungi kemarin berjanji untuk datang ke sini. Karena kemarin itu ada hal yang mencurigakan, maka aku dan Jason sepakat ingin mewawancarainya lebih dahulu sebelum kami menerimanya untuk bekerja. Lagi-lagi yang menjawab adalah ibu kemarin itu. Katanya dia bersedia untuk wawancara lebih dulu. Dalam telepon itu dia juga mengaku bahwa dia memang bukan Nindi tetapi ibunya. Ibunya Nindi ini mengatakan bahwa Nindi akan menurut saja dengan apa yang dimintanya. Disampaikannya juga bahwa Nindi adalah seorang yang pemalu sehingga jika mengangkat telepon dari orang yang tidak dikenal, maka ibunya lah yang akan berbicara. Entah seperti apa nanti jadinya. Yang jelas aku dan Jason ingin bertemu dulu dengan orangnya. Menanyakan apakah dia layak bekerja dengan kami atau tidak. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terdengar suara perempuan di luar sana. Sepertinya Nindi sudah datang. Waalaikumsalam. Sahutku dan Jason serentak. Aku masih duduk di kursi rodaku. Sementara Jason berdiri membukakan pintu. Asisten cantik. Seorang wanita muda yang cantik berdiri tertunduk di depan pintu. Masuklah, ajak Jason yang juga menundukkan pandangannya. Ketika hendak masuk, wanita itu sedikit mengangkat wajahnya. Kulihat matanya sedikit merah dan membengkak, sepertinya dia habis menangis. Duduklah, Dick. Aku mempersilahkannya. Seperti kesepakatanku sebelumnya dengan Jason, bahwa untuk menyeleksi orang yang akan menjadi asisten kami, semuanya diserahkan padaku. Karena dia nanti akan tinggal dan bekerja untukku. Jadi Jason mempercayakan sepenuhnya semuanya padaku. Umur kamu berapa? Tanyaku setelah dia duduk di hadapanku. Sementara Jason sudah pergi ke belakang. Kini tinggal aku dan dia saja di sini. 21 tahun. Kak, sahutnya. Maaf, apa kamu seorang muslim? Tanyaku hati-hati. Ya, kepalanya mengangguk ragu. Oh iya, siapa tadi namamu? Tanyaku memancingnya. Agar terjadi komunikasi yang baik antara aku dengannya. Saat ini dia masih terlihat kaku. Kuabaikan jawabannya yang seperti ragu-ragu saat aku menanyakan perihal agama. Namaku Nindi, Kak. Jawabnya. Apakah kamu yang memasukkan lamaran di koran itu? Pancingku lagi. Karena kalau kulihat dari gelagatnya, dia seperti tidak menginginkan pekerjaan ini. Bahkan kini matanya bengkak seperti sudah menangis. Aku curiga jika dia dipaksa orang tuanya. Apalagi kemarin seorang ibu-ibu langsung merebut telepon itu. Maaf, Kak, jika boleh jujur sebenarnya aku tidak tahu bahwa ibu memasang iklan itu. Tiba-tiba, kakak menelepon dan ibu memaksaku ke sini. Wanita ini makin tertunduk. Sebelumnya tidak ada orang yang menghubungimu. Tanyaku lagi. Ada, Kak.
Bahkan aku hampir saja jatuh ke tangan lelaki hidung belang yang mengaku mencari asisten rumah tangga. Dan ibuku percaya begitu saja. Yang ada di pikirannya hanyalah uang. Aku lalu kabur dari rumah itu, lalu ibu memarahiku. Sekarang aku disuruh lagi ke sini. Jujur aku takut, tetapi kami butuh uang untuk melunasi hutang ibu. Apa? Untuk melunasi ibumu? Jadi bukan untuk biaya kuliahmu? Aku kaget tak menyangka. Tidak, Kak. Aku sudah 1 tahun cuti karena tidak ada biaya. Sementara aku terus bekerja. Namun kata ibu ini semua bukan untuk kuliah, tetapi untuk melunasi hutangnya. Nindi menjelaskan dengan gelagat yang terlihat agak takut. Aku galeng-galeng kepala mendengarkan jawabannya. Kenapa ada orang tua yang begitu zalim kepada anaknya? Jadi, untuk bekerja di sini, apakah kamu bersedia? Maksudku, apakah kamu ikhlas di sini atau hanya karena dipaksa ibumu? Tanya aku memastikan jawabannya. Aku juga tidak ingin mempekerjakan orang dengan paksa. Kupikir kemarin itu benar-benar dia yang menawarkan dirinya sendiri. Sebenarnya aku bersedia. Kak, hanya saja aku trauma dengan majikanku yang sebelumnya. Paparnya, kamu tenang saja. Insya Allah kamu berada di tempat yang tepat. Kami di sini beragama, taat kepada Allah. Tidak mungkin kami melakukan kezaliman padamu. Bagaimana? Apakah kamu bekerja di sini ini bukan karena ibumu? Insya Allah, Kak, aku bersedia bekerja di sini. Akhirnya dia menjawab lebih mantap. Kali ini kulihat dia lebih tenang. Semoga saja yang dikatakannya itu benar. Kapan kamu mau mulai bekerja? Tanya aku selanjutnya. Kapan kakak butuhkan saja? Karena aku sudah siap untuk itu. Mulai besok misa. Tanyaku lagi. Misa? Juga kak? Sahutnya. Oke, baik. Kalau begitu, besok kamu datang ke sini pukul 8 setelah suamiku berangkat kerja. Dan kamu pulang pukul 2 sebelum suamiku sampai di rumah ini. Aku memberikan penjelasan. Itu adalah keputusan yang kuambil dengan Jason semalam. Asisten ini kerja di sini hanya ketika Jason tidak di rumah. Karena memang di dalam Islam, tidak baik jika wanita dan laki-laki yang bukan muhrim sering bertemu apalagi di bawah atap rumah yang sama. Baik, Kak, kalau boleh tahu berapa gaji yang akan kuterima nanti? Dan apa saja pekerjaanku? Tanyanya. Kupikir dia sudah tahu, karena kemarin Jason sudah membicarakan ini dengan ibunya. Apakah ibumu tidak memberitahu? Tanyaku heran. Tidak, sahutnya sembari menggeleng. Kami akan memberikan uang 3 juta per bulannya. Dengan rincian pekerjaanmu adalah membantu dan merawatku karena aku masih belum pulih. Mengingatkanku minum obat karena kadang aku lupa. Selalu menyiapkan makan siang. Mencuci pakaian, menyetrikanya, cuci piring dan membersihkan rumah. Itu semua kamu lakukan dalam waktu 6 jam kamu di sini. Apakah keberatan? Aku memastikan. Tidak, Kak. Besok aku akan ke sini dan melakukan semuanya. Baiklah, terima kasih banyak, Nindi. Sama-sama, Kak. Nindi lalu pamit pulang ke rumahnya. Besok pagi dia sudah mulai bekerja di sini. Setelah dia pulang, aku langsung memanggil Jason. Panggilku. Ya, terdengar sahutannya dari ruang tengah. Berapa detik kemudian dia sudah berada di depanku. Besok dia sudah mulai bekerja di sini. Ucapku mengawali obrolan. Iya, sayang. Tadi sudah mendengar semuanya. Dugaan kita benar. Ternyata ibu itu memaksanya bekerja. Aku mulai khawatir jika nanti uang itu tidak diberikan padanya. Ungkap Jason setelah duduk di sebelahku. Iya, aku juga mengkhawatirkan itu. Semoga saja pekerjaannya bagus dan rezeki kita lancar. Kita bisa memberikan tips padanya. Usulku. Amin Allahumma amin. Jason mengaminkan. Pukul 07.5 Nindi sudah datang ke rumah ini. Sebelumnya Jason sudah berangkat hampir 1 jam yang lalu. Nindi, masuklah. Ajakku bahagia. Ternyata dia benar-benar datang. Kupikir dia akan berubah pikiran semalam. Assalamualaikum. Ucapnya sambil melangkah masuk ke dalam rumahku. Waalaikumsalam. Sahutku. Dia cekatan sekali. Tangannya langsung mendorong kursi rodaku. Pagi ini dia terlihat lebih baik dari kemarin. Kakak sudah sarapan?
Tanyanya memulai tugasnya. Sudah, bagaimana denganmu? Aku balik bertanya. Aku tadi juga sarapan di jalan sebelum berangkat ke sini. Sahutnya. Kakak sudah minum obat? Tanyanya lagi. Sudah, Nindi. Sekarang aku ingin melakukan salat duha. Bisa antarkan aku ke musola itu? Tanyaku sambil menunjuk musola mini di rumah ini. Baik, Kak. Sahutnya sambil mengarahkan kursi rodaku ke arah yang kutunjuk barusan. Aku benar-benar terbantu. Kali ini aku tidak perlu lagi mendorong kursi rodaku sendiri. Karena sebetulnya aku memang kesusahan mendorong kursi. Karena tanganku ada bagian yang luka dan belum sembuh. Kamu tidak sekalian salat? Tanyaku sambil mengambil mukena. Aku belum pernah melakukannya. Kak, sahutnya jujur. Bagaimana jika kita lakukan mulai sekarang? Ajakku. Dia mengangguk. Aku lalu menunjukkan tempat berwudu padanya. Aku menunggunya hingga selesai berwudu. Kemudian kami salat bersama. Setelah salat dia sudah mulai mencuci pakaian, membersihkan rumah, mencuci piring. Sepertinya dia sudah terbiasa melakukan semua ini. Dia benar-benar rajin. Bahkan dia bekerja tanpa henti. Setelah melakukan semuanya, aku mengajaknya duduk di ruang santai. Menikmati camilan yang tadi dibuatkannya. Masakanmu enak sekali, Nindi. Pujiku. Terima kasih, Kak. Ucapnya. Apakah sebelum di sini kamu sudah pernah bekerja tetap dengan seseorang? Tanya aku penasaran. Aku sudah pernah bekerja di 2 tempat sebelumnya. Sama seperti kakak. 2 majikanku itu sedang sakit. Dan aku berhenti bekerja setelah mereka sembuh. Apa kamu masih ingin melanjutkan kuliah? Selidiku lagi. Tentu. Aku berharap kali ini ibu mau membagi uang untuk meneruskan kuliah. Sayang sekali, perjalananku untuk meraih tongga tinggal sedikit lagi. Paparnya. Semoga cita-citamu tercapai ya Nindi. Harapku. Amin. Mohon doanya. Kak. Ucapnya lagi. Seharian ini, kami menghabiskan waktu untuk pendekatan. Sejauh ini, penilaianku padanya sangatlah baik. Aku menyukai pekerjaannya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2. Berarti jam kerja Nindi sudah berakhir. Sedetik sebelum aku mengatakan itu ponselku berbunyi. Ternyata panggilan dari Jason. Assalamualaikum. Sahutku. Waalaikumsalam. Naila, apakah Nindi sudah pulang? Tanyanya. Belum. Masih di sini sedang bercerita denganku. Ada apa? Tanyaku. Ada panggilan ke kantor polisi terkait masalah penyebarnya foto Aisyah yang sudah meninggal. Apakah Nindi bersedia menemanimu sampai sore nanti? Jika dia bersedia, nanti kita akan tambah tips untuknya. Sebentar, aku tanya dulu ya. Ucapku. Iya, Nei. Silahkan. Sahutnya. Aku lalu sedikit menjauhkan ponsel dari telingaku. Nindi, hari ini suamiku pulang lebih lama. Jika kamu tidak keberatan, temani aku di sini hingga beliau pulang. Nanti akan kutambahkan tips untukmu. Bagaimana? Tanyaku padanya. Boleh, Kak. Tidak apa-apa. Dan kalau boleh meminta, bisakah tipsnya aku terima hari ini? Maafkan atas kelancanganku, tetapi aku benar-benar tidak punya uang, bahkan untuk ongkos ke sini besok. Lirihnya. Tentu saja, tipsnya akan kubayarkan hari ini juga. Aku yakin Jason akan langsung memberikan tipsnya nanti. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kak. Ucapnya lagi. Aku lalu melanjutkan obrolanku dengan Jason setelah mengangguk merespon ucapannya. Nindi bersedia menemaniku lagi hingga ia pulang. Namun Nindi meminta tipsnya hari ini. Karena dia sangat butuh uang itu. Aku menjelaskan pada Jason. Iya, sayang, tidak masalah. Yang penting kamu di rumah tidak sendiri. Sehingga aku bisa fokus dengan urusanku di kantor polisi. Aku khawatir jika kamu tidak ada siapa-siapa di rumah. Setelah mengobrol sebentar, tidak lama ia lalu mematikan teleponnya. Aku pun melanjutkan obrolan ringanku dengan Nindi. Karena Jason belum pulang, aku lalu makan siang berdua dengannya saja. Walaupun awalnya dia malu-malu dan sedikit menolak, tetapi aku meyakinkannya bahwa makan siang adalah salah satu haknya. Jika Jason pulang seperti biasa, maka aku akan membungkuskan makanan untuknya.
Namun karena kali ini Jason ada urusan, maka kami makan bersama. Aku menjelaskan itu padanya, agar kedepannya dia tidak menolak lagi. Ngomong-ngomong, kamu punya berapa saudara? Tanyaku sambil menikmati makan siang buatannya. Aku punya 2 adik laki-laki, Kak. Terlihat Nindi sudah mulai nyaman menikmati makan siangnya. Namanya siapa? Masih sekolah? Tanyaku lagi. Mereka masih kecil, Kak. Namanya Hamdan dan Azam. Nama yang bagus. Pujiku. Terima kasih, Kak. Mereka anak yang baik dan malang. Lirihnya. Matanya menerawang setelah mengatakan itu. Enggak enak dengan sikapnya, aku pun mencari topik lain jika saja obrolanku membuatnya sedih atau semacamnya. Sengaja aku menyimpan saja rasa penasaranku atas kedua adiknya. Beberapa jam setelah kami makan, suara mobil Jason terdengar di halaman rumah. Nindi yang sedang duduk bersamaku langsung membukakan pintu. Assalamualaikum, ucap Jason. Waalaikumsalam, sahutku dan Nindi serentak. Nindi langsung membalikan tubuh kembali ke dekatku. Sepertinya dia anak yang sopan. Nindi lalu pergi ke belakang dan membuatkan kopi. Tadi aku sempat bercerita dengannya kalau setiap pulang kerja, biasanya aku selalu membuatkan kopi untuk Jason. Silakan diminum, Pak, ucapnya sambil menyuguhkan kopi pada Jason. Terima kasih, Nindi. Terima kasih juga sudah menemani istriku hingga sore. Jason lalu menyelipkan amplop ke tanganku, lalu pergi masuk ke kamarnya. Aku paham, tentu ini adalah uang tips yang akan kuberikan kepada Nindi. Nindi, terima kasih untuk hari ini. Kamu sudah boleh pulang sekarang. Dan ini adalah tips untukmu. Aku lalu memberikan amplop itu padanya. Terima kasih banyak, Kak, ucapnya dengan mata berbinar. Besok aku akan kesini lagi, sambungnya kemudian. Dia lalu berdiri dan mengambil tasnya, menyimpan amplop itu di sana lalu pamit padaku. Aku mengantarkannya hingga ke depan pintu. Terima kasih, Tuhan. Engkau pertemukan aku dengan orang baik sepertinya. Setelah itu, aku langsung masuk ke kamar menemui Jason. Bagaimana tadi di kantor polisi? Tanyaku. Alhamdulillah lancar. 80% postingan itu sudah dihapus. Ancaman dengan undang-undang sudah disebarluaskan termasuk dengan sanksi yang akan mereka terima jika masih tidak menghapus foto itu. Terang Jason. Syukurlah, semoga masalah ini cepat berakhir. Harapku. Amin, sahut Jason. Oh iya Nek, tadi ada yang meneleponku. Meminta kita wawancara terkait masalah poligami dan juga tentang kecelakaan itu. Aku masih butuh berdiskusi denganmu. Apakah akan kita terima? Tanyanya kemudian. Bahagia bersamanya. Terima saja, agar kita bisa menjelaskan dan meluruskan berita tidak benar yang beredar di luar sana. Aku mengemukakan pendapatku sambil memikirkan apa saja yang harus kusampaikan nanti. Kurasa ini adalah waktu yang tepat dan sayang jika disia-siakan apabila permintaan mereka ini ditolak. Oke, konfirmasi dulu pada mereka. Jason menatapku serius. Baik, ucapku memandangnya. Jason lalu mengeluarkan HP-nya, lalu memencet bagian layar ponselnya berapa kali. Kemudian mendekatkan benda pipi itu ke arah telinganya. Iya, Pak, kami bersedia. Bapak atur saja waktunya selain jam kerja di atas pukul 3. Ucap Jason kepada seseorang di seberang telepon. Aku menyimak sambil memperhatikannya bicara. Oke, baik, waalaikumsalam. Ucapnya lagi setelah mendengarkan perkataan orang di seberang sana. Setelah itu dia langsung menutup telepon. Nanti mereka akan menjadwalkan. Ucap Jason kemudian setelah menyimpan ponselnya. 1 bulan sudah berlalu. Wawancara kami dengan pihak wartawan beberapa minggu lalu berjalan lancar. Di sana aku sudah mengklarifikasi semuanya. Atas semua berita yang beredar yang tidak benar itu. Semoga kedepannya tidak ada lagi masalah yang membawa nama Aisyah. Kasihan sekali dia jika namanya masih saja dibawa. Aku ingin dia tenang di alam sana. Selama sebulan ini, kepalaku mengalami banyak kemajuan. Aku kini sudah bisa dikatakan sembuh. Namun tetap saja aku belum boleh bekerja terlalu keras. Jadi, Nindi masih tetap bekerja denganku. Namun mulai besok pekerjaannya hanya menjadi asisten rumah tangga saja.
Semalam aku merundingkan ini dengan Jason. Kalau nanti aku dan Jason sepakat untuk tetap memperkerjakan Mindy sebagai asisten rumah tangga saja, hari ini akan kusampaikan padanya hasil kesepakatan aku dan Jason semalam. Seperti biasa, 1 jam setelah Jason berangkat, Mindy datang. Aku mengobrol dulu dengannya beberapa menit. Kemudian kutunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semua padanya. Mindy, aku kini sudah sembuh. Namun aku masih memerlukan asisten rumah tangga. Apakah kamu masih bersedia bekerja di sini namun hanya menjadi asisten rumah tangga? Tanyaku padanya di sela-sela obrolan kami. Iya, Kak. Aku masih bersedia. Aku nyaman sekali bekerja di sini. Aku senang jika masih bisa membantu kakak. Ucapnya sambil menguntai senyuman padaku. Tetapi, apakah aku perlu bicara dengan ibumu dulu? Tanyaku khawatir. Takut jika ibunya tidak lagi mengizinkan. Biar aku saja yang menyampaikan pada ibu. Aku takut ibu tidak memberi izin. Karena aku tahu tentu gajiku tidak sebesar yang dulu lagi. Tetapi kenyamananku di rumah ini membuatku ingin bertahan. Karena dalam bekerja semuanya bukanlah soal uang. Namun di sana juga ada kenyamanan. Seperti yang kudapat di rumah ini, yang tak pernah kudapatkan di rumah yang lainnya. Mindy kini terlihat murung. Aku percaya jika apa yang disampaikannya itu adalah benar adanya, tidak mengada-ngada. Masya Allah. Terima kasih, Mindy. Aku senang jika memang senyaman itu kamu di sini. Aku tidak menyangka. Aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untukmu dan memperlakukanmu bahkan seperti adikku sendiri. Papaku. Aku juga sudah merasa jadi adiknya kakak. Ketika menerima uang dari kakak kemarin, aku seperti mendapat uang dari kakakku sendiri, bukan dari gaji yang kuterima hasil dari pekerjaanku di rumah ini. Dia tersenyum lagi padaku. Aku benar-benar merasa mendapatkan seorang adik. Aku memang begitu dekat dengan Mindy. Seperti mendapatkan teman baru, sekaligus adik untukku. Kami sering bercerita masalah pribadi. Entah itu tentang pribadiku, atau mungkin juga pribadinya. Kami ini saling mengetahui satu sama lain. Benar-benar seperti adik dan kakak. Kami sering bercerita mengisi waktu luang ketika sedang melakukan pekerjaan lain. Aku berharap ibunya memberikan izin untuknya. Walaupun dia sekarang bekerja di rumah ini sebagai asisten rumah tangga saja. Aku benar-benar sudah cocok dengannya. Begitu juga dia dengan kami, katanya. Seperti biasanya, pukul 2. Setelah dia menyelesaikan semua pekerjaannya, dia akan pamit pulang dan aku akan membaginya lauk yang dimasaknya di sini untuk makannya di rumah nanti bersama ibunya. Terima kasih, Kak. Ucapnya memberikan senyum manisnya sebelum pergi. Aku membalas setiap senyumannya dan mengantarkannya sampai di daun pintu. 1 jam setelah itu, Jason pulang. Aku sudah mengatakan semuanya pada Mindy. Ucapku mengawali obrolan setelah kami sampai di dalam rumah. Jason lalu duduk di sebelahku dan meletakkan salah satu tangannya di atas pahaku. Lalu apa katanya? Tanyanya sambil memijat-mijat paha hingga ke lututku. Dia bersedia. Namun aku tidak begitu yakin jika ibunya menerima ini. Karena yang terpenting bagi ibunya hanyalah uang. Aku menyampaikan apa yang kini bersarang di pikiranku. Benar, aku juga berpikir hal yang sama. Dari cerita yang pernah dikatakan Mindy, ditambah lagi dengan kejadian saat aku meneleponnya untuk pertama kali itu. Terlihat sekali bahwa yang dicari ibunya hanyalah uang. Lebih lagi setelah kita tahu bahwa ternyata uang itu bukanlah untuk kuliah Mindy tetapi untuk membayarkan hutang ibunya. Kita tunggu saja kabar dari Mindy. Semoga dia berhasil meyakinkan ibunya. Iya, tadi dia juga mengatakan padaku jika dia nyaman sekali bekerja dengan kita. Sambungku. Semoga saja kita mendengar kabar baik setelah ini. Harap Jason. Hari ini aku dan Jason akan liburan. Setelah sekian banyak masalah yang kami hadapi bersama, ingin rasanya melepaskan lelah dan beban itu sesaat. Aku juga sudah mengatakan pada Mindy kemarin bahwa hari ini dia libur. Aku, Umi, Abi, dan juga Jason akan ke Jakarta pagi ini. Begitu banyak kenangan menghantuiku sepanjang jalan ini. Saksi bisu yang menceritakan lagi kisah cintaku dengan Jason dahulu. Yang terhalang agama dan restu orang tua. Yang bersusah payah kami pertahankan dan perjuangkan. Namun akhirnya semua itu berakhir sia-sia.
Aku pernah pergi ke kota ini hanya untuk lari dari kenyataan saat itu. Ketika aku ketahui bahwa Jason akan menikahi sahabatku, aku juga teringat ketika Aisyah mengatakan bahwa nanti aku juga akan ada kesempatan untuk pergi bersama keluargaku tanpanya. Dan ternyata hari ini semua itu terjadi. Kamu memikirkan apa, Nailah? Tanya Jason yang sedang menyetir di sampingku. Aku lalu menoleh ke belakang di mana Umi dan Abi duduk di sana. Aku lalu tersenyum pada mereka. Aku teringat Aisyah. Dia pernah memberi kita waktu untuk pergi bersama Umi dan Abi. Namun aku tak menyangka jika saat kita menikmati semua ini, dia sudah tidak bersama kita lagi. Sudah ya, Nak. Aisyah sudah lama sekali berpulang. Dia sudah tenang di sana. Mungkin dia juga sudah berfirasat untuk mengatakan semua itu padamu. Banyak-banyaklah mendoakan. Ya, salah Umi. Ya, Mi. Ucapku tertunduk. Menyadari perkataanku tidak hanya menimbulkan sedih untukku tetapi juga Jason. Ya, tentu harus mengingat lagi semua itu. Aku lalu menoleh ke arahnya. Terlihat dia masih tenang menyetir. Semoga perasaannya baik-baik saja. Aku yakin Jason sudah bisa menerima ini, karena dia jauh lebih kuat dariku. Sampai di pantai, langsung menuju loket tiket boat yang akan membawa kami ke tengah pulau. Setengah jam saja, boat yang akan membawa kami ke tengah pulau sudah datang. Aku dan Jason duduk paling depan, sedangkan Umi dan Abi duduk di belakang kami. Selebihnya, rombongan orang lain yang memenuhi boat ini. Aku dan Jason selalu berfoto sepanjang jalan. Sudah lama sekali kami tidak wisata seperti ini. Rasanya benar-benar tenang dan lega. Masya Allah, begitu indah ciptaanmu. Ya Allah, air laut yang begitu jernih. Sehingga kulihat dengan jelas terumbu karang di dasar sana yang di atasnya bermain ikan-ikan kecil. Sungguh mengagumkan. Sementara pulau yang kami tuju sudah terlihat di ambang mata. Beberapa kelompok rumah kecil berderetan di sana, yang diberi cat warna-warni dan berjejer rapi di bawah pepohonan rindang. Ayo, sayang. Jason mengulurkan tangannya padaku ketika aku hendak turun dari boat yang sudah menepi. Abi juga melakukan hal yang sama kepada Umi. Kemesraan mereka berdua tidak mengalahkan kami yang muda. Dengan saling bergandengan tangan, kami berjalan menuju rumah mini yang kami sewa melalui aplikasi online. Dibantu oleh salah satu karyawan di sana, kami kini sudah menempati rumah kami masing-masing. Rumah yang hanya satu kamar saja, yang kami sewa 2 unit. Untukku dan Jason. Kemudian untuk Abi dan Umi. Kami di sini seperti pasangan yang sedang berbulan madu. Ayo. Jason lalu mengangkatku dan meletakkanku dengan lembut di atas ranjang yang sudah ditaburi bunga. Apakah ini permintaan? Tanyaku sambil memainkan bunga-bunga itu. Tentu. Kamu pikir siapa yang memintanya kalau bukan aku? Tanyanya nakal. Aku tertawa kecil melihat tingkahnya. Apakah Umi dan Abi juga pesankan kamar yang sama dengan kamar kita ini yang berbunga-bunga seperti ini? Tanyaku lagi. Iya, sahutnya. Kami pun serentak tertawa. Setelah beristirahat sebentar, kami lalu keluar rumah, menikmati sejuknya angin laut. Sampai di luar, kulihat Umi dan Abi sedang menikmati minuman di teras rumah mereka. Abi, bagaimana jika kita menyelam? Tantang Jason. Boleh, ayo. Sahutnya. Mereka serentak berdiri dan berjalan ke arah laut. Terlihat di sana mereka sedang berbicara dengan petugas snorkeling. Tidak lama kemudian, mereka sudah mengenakan peralatan menyelam lengkap. Kita lihat ke sana. Umi, ajakku. Ayo. Umi pun setuju. Umi lalu menyewa sebuah tikar untuk kami duduki di bawah pohon yang rindang di tepi pantai di dekat tadi mereka menyelam. Sambil menunggu Abi dan Jason kembali ke permukaan, aku dan Umi menyiapkan makan siang yang sudah kami bawa dari rumah. Ini adalah permintaan khusus dariku kepada Umi untuk membawakanku makanan buatan tangannya. Tidak ada makanan yang lebih enak lagi dibandingkan makanan buatan Umi. Tidak hanya aku yang mengatakan ini, Jason pun setuju dengan pendapatku itu. Pas sekali, ketika semuanya sudah tersaji, Jason dan Abi muncul di permukaan laut. Mereka lalu mengganti baju sedangkan aku dan Umi mulai menyendokkan nasi untuk mereka dan kami. Luar biasa sekali hari ini. Momen ini begitu berarti. Aku sangat bahagia.
Kuharap ini menjadi awal kebahagiaanku di hari-hari berikutnya. Aduh, Umi, aku benar-benar sudah tidak sabar, seru Jason sambil memegang perutnya. Ayo kita makan, ajak Abi. Kami lalu makan bersama menikmati sajian ini. Pemandangan dan angin yang begitu syahdu jadi saksi kebahagiaan kami kali ini. Nindi menghilang. Alhamdulillah. Kami semua mengucap syukur atas semua rahmat Allah yang sudah kami nikmati barusan. Usai makan, kami semua ngobrol-ngobrol ringan hingga terdengar azan. Kami pun melakukan salat berjamaah di rumah yang ditempati Umi dan Abi. Kemudian melanjutkan lagi berkeliling pulau yang tidak terlalu luas ini. Kali ini kami tidak lagi bersama Umi dan Abi. Kata Umi, kakinya tidak kuat berjalan terlalu jauh. Di balik ucapannya itu aku menduga jika itu hanyalah alasan Umi saja, yang tidak ingin terus-terusan mengikuti kami kemana pergi. Jason menggandeng tanganku di sepanjang jalan. Angin laut bertiup menambah hangatnya sentuhan tangan itu. Terima kasih, Aisyah. Betapa ikhlasnya kamu melepaskan aku yang kini tinggal berdua saja dengan Jason, gumamku dalam hati sambil menatap langit indah di atas sana. Kamu mau membeli pernik di sana? Tanya Jason sambil menunjuk sebuah toko bertuliskan oleh-oleh khas laut di ujung sana. Boleh, ucapku memandang sekilas ke arahnya. Kami pun lalu berjalan ke sana. Beberapa pajangan dari hasil laut sudah terlihat dari kejauhan memenuhi etalase paling depan toko itu. Sesampainya di sana, kami memilih-milih beberapa pajangan untuk dibawa pulang. Tidak lupa aku juga membelikan untuk Umi dan Abi. Setelah membeli beberapa kerajinan hasil laut, kami kembali ke penginapan. Detik demi detik yang berlalu sangat kunikmati bersamanya. Malamnya, benar-benar jadi malam yang indah untuk kami berdua. Semoga kali ini usaha kami membuahkan hasil. Sudah begitu lama rasanya kami menunggu kehadiran buah hati di rahimku. Semoga kali ini Allah mempercayakan itu pada kami. Liburan sudah berlalu. Hari ini sudah waktunya lagi kami beraktivitas seperti biasanya. Setelah melepas kepergian Jason untuk ke sekolah, aku lalu santai-santai di depan TV mencari hiburan sambil menunggu Nindi yang harusnya sudah kembali lagi ke rumah ini. 1 jam, 2 jam. Berlalu tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Aku mencoba meneleponnya beberapa kali, tetapi nomor teleponnya tidak aktif. Ada apa gerangan? Semoga Nindi di sana baik-baik saja. Aku memang mengkhawatirkannya karena dia sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Tiba-tiba saja aku merasa punya saudara baru setelah kehilangan Aisyah dari hidupku. Untuk mengurangi kegelisahanku, ku coba melakukan pekerjaan ringan seperti mencuci pakaian dengan mesin dan menyapu rumah. Hingga Jason pulang, aku masih sendiri di rumah. Biasanya Nindi sudah memasak untuk kami. Assalamualaikum. Terdengar suara Jason di luar sana. Waalaikumsalam. Sahutku sambil menuju pintu utama. Aku lalu membukakan pintu untuknya. Sayang, Nindi tidak datang hari ini. Aku langsung memberitahunya. Kenapa? Ya, apa jangan-jangan ibunya tidak mengizinkan lagi dia bekerja dengan kita? Tanya Jason. Bisa jadi. Aku mencemaskannya. Aku takut ibunya memberikannya lagi kepada orang yang salah. Dia anak gadis, sangat rentan dalam bekerja. Aku dan Jason lalu duduk di sofa depan. Iya, kamu sudah menghubunginya? Tanya Jason sambil membuka kaos kakinya. Sudah, dari tadi kuhubungi tidak pernah tersambung lagi. Nomornya sudah tidak aktif lagi. Aku menjelaskan. Kamu pasti lapar, ayo kita makan di luar. Ajaknya sambil membuka kemejanya. Iya, kami lalu masuk ke kamar. Aku mengikutinya. Dia lalu mengganti pakaian dengan baju yang sudah kusediakan di atas kasur untuknya. Lalu kucarikan celana panjang karena kami akan pergi keluar. Sambil menunggu Jason mengganti pakaian, aku juga bersiap di kamar itu. Kemudian kami berangkat entah kemana. Tidak ada kesepakatan antara aku dan dia di mana akan makan siang nanti. Bagaimana jika ke rumahnya saja? Tanyaku ketika mobil mulai meninggalkan rumah. Kamu tahu alamatnya? Tanya Jason. Iya, kapan hari dia pernah memberikan alamatnya padaku karena aku memberikan sesuatu untuknya. Boleh, setelah makan siang, kita ke sana. Ucap Jason kemudian. Sekarang aku sedikit lega. Walaupun belum bertemu dengannya,
Semoga saja nanti itu bisa terjadi. Kita makan siang di mana? Tanyaku mengingatkan. Kali saja Jason lupa dengan tujuan ini. Oh, iya. Kamu pengen makan apa? Jason balik bertanya. Gimana kalau kita makan nasi padang saja? Usulku. Boleh. Sahutnya mengukir senyum yang selalu membuatku candu. Mobil melaju. Kami tidak hentinya berceria sepanjang jalan. Apapun kami ceritakan. Mulai dari kegiatannya di sekolah hingga apa yang kutonton tadi di rumah. Meskipun raga kami tidak berada di tempat yang sama. Namun karena selalu cerita kami jadi mengetahui tentang apa yang terjadi pada kami satu sama lain. Kami sudah sampai di rumah makan Padang. Kedatangan kami langsung disambut ramah oleh karyawan di sana. Beraneka makanan khas Minang pun langsung disajikan dengan cepat di atas meja kami. Obrolan dilanjutkan ketika kami sudah siap untuk makan. Sayang, gimana nanti jika Nindi tidak mau lagi bekerja pada kita? Tanyaku. Ya nggak apa-apa. Yang penting dibicarakan baik-baik gimana maunya, atau jika sudah tidak mau lagi sekalipun. Kita tidak memaksa. Hanya saja jika kita langsung mencari penggantinya. Bagaimana nanti jika dia kembali? Kan jadi tidak enak. Papar Jason. Iya, sih. Tetapi aku sudah terlanjur nyaman juga dengannya. Aku dan dia sudah dekat. Jika mencari orang baru lagi, aku akan menyesuaikan diri lagi dari awal. Terangku. Nih, kamu orang yang pintar bergaul. Tidak akan mudah bagimu untuk mendekatkan diri pada siapapun. Aku percaya itu. Ucap Jason ketika makan siang kami sudah selesai. Selanjutnya kami membayar makan siang itu dan berangkat menuju rumah Nindi. Jauh sekali. Ternyata rumahnya ada di pelosok kota ini. Di kawasan padat penduduk dan tidak bisa dilalui mobil karena rumahnya melewati gang kecil yang hanya bisa berjalan kaki ke sana. Kami lalu bertanya pada seorang ibu parubaya yang sedang belanja di warung tempat kami memarkirkan mobil. Katanya rumah Nindi ada sekitar setengah km lagi ke dalam sana. Jauh sekali. Bagaimana? Sayang, bagaimana jika aku saja yang ke sana sendiri? Dan kamu tunggu di sini? Tanya Jason setelah berterima kasih pada ibu parubaya yang sudah menjawab pertanyaannya. Kami berdua berdiri di bawah terik matahari sore yang masih panas. Aku melindungi mataku dengan tangan kananku. Aku ikut saja. Insya Allah kuat. Jika tidak, nanti aku akan mencari tempat beristirahat di sana. Sahutku. Aku memang penasaran sekali ingin bertemu dengan Nindi untuk mengetahui kondisinya saat ini dan alasannya tidak datang ke rumah kami lagi. Yakin? Tanya Jason. Insya Allah. Sahutku yakin. Jason lalu meraih tanganku dan membimbingku sepanjang jalan. Kami menyapa semua orang yang kami temui yang memandang kami dengan tatapan asing. Mungkin jarang-jarang ada orang lain masuk ke wilayah mereka ini. Kemana? Enduk? Tanya seorang kakek yang berjalan dibantu dengan tongkat. Kami hendak ke rumah Nindi, kek. Sahut Jason sopan sambil menganggukkan kepalanya. Nindi anaknya Ivy? Tanyanya lagi. Kurang tahu, kek. Kami hanya mengenal Nindi saja. Sahut Jason lagi. Di sini hanya satu yang bernama Nindi. Pasti anaknya si Ivy itu. Dia tidak bikin ulah kan? Tanya si kakek ini membuatku mengeritkan dahi. Bikin ulah? Tidak, kek. Sahut Jason lalu kami pamit untuk melanjutkan perjalanan. Baru setengah perjalanan aku mulai capek. Terutama kakiku yang tidak biasa berjalan jauh. Apalagi aku menggunakan sepatu tinggi. Capek, sayang? Tanya Jason seolah tahu apa yang kurasa. Aku mengangguk. Mau digendong? Candanya. Gendong saja kalau nggak malu. Sahutku menertawakannya. Dia lalu tertawa kecil. Masih sanggup? Atau kamu tunggu saja di warung itu? Dia menunjuk sebuah warung kecil yang ada di deretan rumah-rumah kecil yang berjejer di sini. Iya, aku tunggu di sana saja. Sudah capek. Akhirnya aku menyerah. Sebenarnya masih sanggup, tetapi aku takut jika saat kembali nanti aku benar-benar sudah lelah. Aku takut jika kelelahan berimbas hal buruk pada kesehatanku setelah ini. Kami lalu mampir ke warung yang berisikan ibu-ibu itu. Tidak banyak yang dijualnya di sini. Hanya ada aneka mie instan dan pecel giling tertulis di sana. Lalu teh dan kopi untuk minumannya.
Saat masuk, sama seperti kebanyakan warga yang lain, mereka memandang kami dengan asing. Mau kemana? Nah, tanya salah satu pembeli di sana yang duduk di meja berseberangan denganku. Mau ke rumah Nindi, Bu, sahutku. Sementara Jason sedang berbicara dengan bapak-bapak penjual di warung ini untuk memesan minuman. Teman kuliah Nindi? Ya, tanya yang lainnya lagi. Tidak, Bu, Nindi sudah seperti adik bagi saya, sahutku. Kuharap tidak ada pertanyaan lebih detail lagi dari mereka tentang kedatanganku ke sini. Usai memesan minuman, Jason lalu pamit pada kami semua dan berjalan meninggalkanku. Sebelum pergi, dia juga sempat bertanya lebih detail mengenai alamat Nindi ini. Kamu mengenal Nindi di mana? Selidik ibu-ibu yang tadi bertanya padaku pertama kali. Aku terdiam sebentar memikirkan bagaimana cara menjelaskannya. Aku takut salah bicara dan membuat keluarga Nindi tersinggung jika kukatakan bahwa Nindi pernah bekerja denganku. Apakah Nindi bekerja dengan ibu? Seorang bertanya lagi sebelum aku sempat menjawab pertanyaan sebelumnya. Dari pertanyaannya sepertinya dia tahu jika Nindi ini bekerja. Dan dari pernyataan orang sebelumnya juga aku bisa menyimpulkan jika dia sudah tahu kalau Nindi ini kuliah. Iya, Bu, sahutku singkat. Aku mulai risih di sini ditanya seperti ini. Teringat juga olehku Jason yang mungkin saat ini sudah sampai di rumahnya. Kamu tidak takut memperkerjakannya? Tanya orang itu lagi. Takut kenapa, Bu? Aku balik bertanya. Ibunya kasar, ayahnya seorang preman. Salah-salah sedikit kamu bisa dapat masalah. Ucapnya membuatku kaget. Benarkah? Aku tidak mengetahui itu. Tetapi sejauh ini kami baik-baik saja. Bahkan Nindi kini sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Ucapku. Beberapa kisah pun mereka ceritakan bergantian padaku. Mulai dari pengalaman Nindi yang pernah kabur karena tidak suka dengan majikannya hingga ayahnya yang pernah dipenjara karena berniat membunuh orang yang hampir memperkosa Nindi. Dari cerita mereka, kusimpulkan jika ayah Nindi ini adalah orang yang paling menyayanginya. Namun emosi kerap menjadikannya salah dalam mengambil tindakan. Sementara ibu Nindi adalah orang yang gila harta, yang menginginkan Nindi bisa menghasilkan uang untuknya karena suaminya tidak bekerja. Nindi dan adik-adiknya tumbuh menjadi anak yang broken home karena ibu dan ayahnya seringkali cekcok masalah uang. Bahkan sering juga terjadi KDRT di dalam rumah tangga mereka. Ya Allah, kasihan sekali Nindi. Semoga Jason bisa membawanya lagi ke tengah-tengah keluarga kami, meskipun hanya sebagai asisten rumah tangga, karena aku sangat menyayanginya. Entah seperti apa kabar Jason saat ini di sana. Apakah dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik? Apalagi dari ayahnya Nindi yang suka memukul orang. Semoga Jason baik-baik saja. Aku berharap pikiran burukku ini tidak terjadi. Dari kejauhan terlihat Jason kembali dengan beberapa noda lumpur di bajunya. Astagfirullah. Ada apa dengan Jason? Surprise dari Allah. Melihat mataku yang tidak beranjak dari pemandangan di ujung sana semua orang yang ada di warung itu, Jetty mengikuti ke arah yang dari tadi kulihat. Ya ampun, itu kenapa? Tanya seseorang yang kaget melihat ke arah Jason. Apa terjadi baku hantam antara dia dan ayah Nindi? Yang lainnya menimpali. Bisa Jetty, dia kan memang kasar. Ucap yang lainnya lagi ikut angkat suara. Astagfirullah, ibu-ibu, jangan suuzon. Kita belum tahu apa yang terjadi. Ucapku pada mereka. Belum Jetty mereka menjawab pernyataanku, Jason kini sudah tiba di hadapan kami. Kenapa? Cecarku sambil menghampirinya. Tidak apa-apa, Naila. Tadi kepleset. Jason mengukir sebuah senyum tipis di bibirnya. Aku masih menatapnya dengan curiga. Apakah dia benar-benar terpeleset? Atau hanya sedang menjaga nama baik ayahnya Nindi? Tetapi dari pengamatanku, sepertinya yang dikatakan Jason benar. Karena di tubuhnya tidak ada luka memar, kecuali bekas kecelakaan saat itu. Jason lalu membayar minuman kami dan pamit pada mereka semua. Masih kudengar bisik-bisik mereka ketika kami sudah berjalan meninggalkannya. Apa benar air terjatuh? Aku kembali menanyakan hal yang sama. Namun kali ini aku menanyakannya dengan setengah berbisik. Iya, Naila.
Jawabannya singkat saja. Aku tidak puas. Ingin menanyakan hal yang lebih detail. Namun beberapa orang di depan sana juga melihat ke arah kami. Aku jadi salah tingkah dibuatnya. Kurungkan niatku untuk menanyakan masalah itu. Ingin rasanya aku cepat-cepat pergi dari daerah ini. Semua mereka menatapku dengan tatapan aneh. Aku mempererat peganganku ke tangan Jason ketika melewati kerumunan orang yang melihat ke arah kami di sana. Permisi, Pak, Bu, ucap Jason menyapa mereka dengan tenang dan sopan. Yuk, mari, jawab mereka. Setelah itu kami melewati lorong yang sangat sepi. Hingga akhirnya kami sampai ke warung tempat kami memarkirkan mobil. Jason lalu membeli sesuatu di sana. Tidak enak jika hanya memarkirkan mobil saja di sana. Setelah itu kami pamit dan menaiki mobil untuk kembali pulang. Ceritakan padaku apa yang terjadi di sana. Pintaku ketika kami baru saja masuk mobil. Iya, Naila. Sebentar, pinta Jason. Dia lalu membelokkan mobil menuju jalan raya. Tidak sempat bertemu dengan Nindi. Akhirnya Jason buka suara setelah mobil berjalan mulus di atas aspal. Kenapa? Apakah Nindi tidak ada di rumah? Lalu bagaimana sambutan orang tuanya? Aku langsung mencecarnya dengan pertanyaan. Tidak tahu apakah Nindi di rumah atau tidak. Tidak sempat masuk ke dalam rumahnya, bahkan berbicara dengan salah satu dari mereka. Jason masih terus mengemudikan mobil. Maksudnya? Tanyaku tak mengerti. Sampai di sana, mendengar suara tangisan perempuan yang mungkin saja suara Nindi. Lalu mencoba mendengarkan percakapan mereka yang ada di dalam. Terdengar seorang ibu-ibu yang sedang marah bahkan memaki. Kalau tidak salah, itu adalah suara yang sama dengan orang yang mengangkat telepon Nindi saat pertama kali kita menelponnya. Ibu itu mengatakan bahwa Nindi sekarang harus ikut adik-adiknya mengemis. Paparnya. Astagfirullah. Aku benar-benar tak menyang dan tidak habis pikir kenapa seorang ibu bisa berbuat seperti itu pada anak-anaknya. Juga mendengar jika Nindi memohon pada ibunya agar tetap bekerja dengan kita, namun ibunya berkata ponsel Nindi sudah disitanya. Jason lalu termenung. Aku juga kehabisan akal. Sebagai majikan, aku sudah merelakannya tidak bekerja padaku lagi. Kami bisa saja mencari penggantinya saat ini. Namun sebagai makhluk sosial, aku sangat tidak tega melihat ada manusia diperlakukan seperti itu. Apa artinya negara hukum ini jika masih ada penjajahan di dalamnya? Katanya kita sudah merdeka, tapi masih ada rakyat yang tertindas. Mirisnya, yang menindas justru rakyat itu sendiri. Naila, panggil Jason lembut. Dia lalu meraih jemariku dengan kanan kirinya, sedangkan tangan kanannya tetap mengemudi. Iya, aku menatapnya. Kamu jangan pikirkan ini ya. Saat ini kesembuhanmu lebih penting di atas segalanya. Besok jadwal kontrol kita. Setelah itu, kita akan fokus dalam program hamil. Sepertinya Jason benar-benar tidak ingin aku sakit lagi walau hanya sedikit pun. Aku mengangguk 2 kali sambil memberikan senyumku untuknya. Iya, ucapku menyenangkan hatinya. Aku juga sedang berusaha untuk tidak memikirkan banyak hal. Aku juga ingin sembuh. Seperti janjiku padanya, aku akan berjuang untuknya. Untuk Jason. Dia sudah tidak punya siapapun lagi di dunia ini selain aku. Aku harus bertahan untuknya. Mimpiku dengannya masih banyak. Kuharap waktuku dengannya juga masih panjang. Hingga nanti kita menua bersama, melihat anak cucu kita yang tumbuh besar dan pintar serta taat agama. Hari ini jadwal konsultasiku. Memasuki ruangan panas itu, kali ini aku tidak begitu ketakutan seperti biasanya. Wajah dokter langgananku ini juga terlihat berseri kali ini. Biasanya selalu tatapan prihatin yang ia tunjukkan setiap menyambutku di ruangan ini. Bagaimana? Naila? Sehat? Tanyanya ramah. Alhamdulillah, Bu, sehat. Sahutku sambil menunggu kabar selanjutnya. Dengan tenang, ia meraih amplop yang tergeletak di atas meja kerjanya. Hasil pemeriksaanmu sudah keluar. Naila, selamat karena operasimu berhasil. Dan selamat sekali lagi dari hasil pemeriksaanmu minggu lalu. Di kepalamu kini sudah tidak ada lagi tumor ganas itu. Matanya terlihat berkaca-kaca. Masya Allah. Benarkah, dokter? Aku masih seperti tak percaya. Iya, Naila.
Ini hasil course Chan-nya. Dia lalu memberikan hasil pemeriksaan itu padaku. Lihat ini, semuanya sudah normal, ucapnya sambil menunjuk salah satu dari bagian gambar itu. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan tangisku yang ingin pecah. Rasanya aku baru saja lolos dari gerbang maut. Tak sabar rasanya ingin memberitahu Jason soal ini. Dia juga tentu akan sebahagia ini. Begitu juga dengan Umi dan Abi. Apakah saya sudah boleh keluar, dokter? Tanyaku tak sabaran. Iya, Bu, silakan. Dia mempersilahkanku. Cepat-cepat aku berdiri dan keluar dari ruangan itu. Senyumku mereka tak sanggup kusembunyikan lagi. Jason yang melihat itu pun mengeluarkan senyum yang sama di bibirnya. Dia langsung berdiri dan menemuiku. Bagaimana, sayang? Tanyanya memegang kedua tanganku yang sedang memegang amplop itu. Alhamdulillah. Kini kepalaku sudah terbebas dari kanker. Aku sembuh. Air mata yang dari tadi ku tahan akhirnya bercucuran juga. Kali ini bukan lagi karena takut meninggalkannya, tetapi karena terlalu bahagia atas surprise dari Tuhan yang diberikannya kepada kami. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jason langsung sujud syukur, tersungkur di lantai. Aku meraih bahunya untuk memintanya berdiri. Bulir bening juga keluar dari mata orang yang sangat menyayangiku itu. Dengan erat, dia langsung memeluk tubuh mungilku. Untung saja ruang tunggu sedang sepi. Kalau tidak, tentu saja kami berdua sama-sama malu jika ada yang melihat kami. Ayo, ajakku pulang. Dia kemudian merangkulku dengan erat sambil berjalan menuju parkiran rumah sakit ini. Harusnya kita mengadakan syukuran Naila, ucapnya. Benar. Tetapi kondisi keuangan kita saat ini sedang menipis. Mudah-mudahan ada rezeki tak terduga datang dari Allah agar kita bisa melaksanakan keinginan kita ini. Harapku. Memang, akhir-akhir ini keuangan kami mulai menipis. Apalagi sekarang ada pengeluaran yang tidak seperti biasanya, yaitu membayar jasa asisten rumah tangga. Iya, Nek, kamu benar. Kita masih perlu banyak uang. Apalagi aku juga ingin membantu kakak dalam menyelesaikan masalahnya dengan mantan suaminya. Kenang, Jason. Semoga kita dapat rezeki dari pintu yang tak terduga. Yang jelas, kesembuhanku ini sudah rezeki yang sangat besar untuk kita. Papaku. Iya, sayang. Kamu benar. Kita juga perlu uang untuk program kehamilanmu. Entah mana yang harus kudahulukan dari semua itu. Semuanya prioritas, ucapnya lagi. Iya, kita jalani semuanya. Mana tahu sebentar lagi Allah titipkan seorang anak di rahimku ini. Ucapku tersenyum lebar sambil mengelus perutku. Amin, ucapnya kencang.